Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara yang rutin di hari Selasa ini, yang cerah ini, bersama kami dokter dari LSUD Muardi di acara Muardi Way. Ini acara yang spesial, yaitu kita mendatangkan dokter jantung, dokter Astri, dalam rangka Hari Jantung Sedunia yang akan diselenggarakan besok, yaitu tanggal 29 September 2021. Ya, sebelumnya kita akan menyapa dulu, Dok, kepada penggemar kita, yaitu dari yang sudah mengikuti dari Facebook maupun dari Instagram. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa bekerja dan mengikuti acara kami hingga selesai. Dan semoga acara ini bermanfaat ya, Dok, tentunya. Amin, insya Allah. Baik, kita akan mulai untuk acara ini karena ini acara yang sudah ditunggu-tunggu dan ini ternyata banyak sekali yang penasaran, Dok. Dan ini banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih penyakit jantung itu, Dok? Oke. Silakan, Dokter. Iya. Untuk penyakit jantung sendiri sebenarnya banyak penyebabnya ya. Bisa jadi penyakit jantung bawaan, bisa jadi karena masalah koroner, bisa jadi karena masalah pembuluh darahnya. Jadi bermacam-macam. Dan mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana sih kok bisa tahu kalau misalnya kita tuh terkena sakit jantung gitu, Dok. Jadi memang banyak dia penyebabnya dari sakit jantung itu sendiri, dan dari gejala-gejalanya harusnya kita sudah mulai aware bahkan dari mulai sebelum terjadinya gejala gitu, Dok. Ya, jadi memang ternyata macam-macam ya, Dok, ya, jenis penyakit jantung itu. Mungkin selain macam-macam itu, Dokter Astri mau menjelaskan sedikit, Dok, misalnya dari macam-macam itu penyebabnya apa, atau misalnya gejalanya seperti apa. Oke, baik. Jadi gini, kalau misalnya kita mau sebelum kita melangkah ke penyakit jantung, kita harus tahu dulu yang paling sering nggak ketahuan istilah gitu ya, Dok, ya, itu biasanya sakit jantung koroner gitu, dimana penyebab itu macam-macam sebenarnya, udah dari kita masih muda gitu sakitnya. Jadi kita harus aware dulu satu terhadap kira-kira kita tuh punya faktor resiko seperti apa gitu untuk nantinya kita kena suatu sakit jantung. Jadi dari masih muda udah ada screening kayak faktor risiko klasik untuk sakit jantung tuh hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus gitu. Nah itu tuh yang harus terscreen dari awal, sehingga pada saat belum timbulnya gejala itu sudah kita tahu dulu, oh saya punya faktor risiko, beberapa faktor risiko yang bisa istilahnya bisa kita perbaikin gitu ya, Dok, ya. Nah itu diperbaikin dulu. Kalau misalnya dari usianya bisa dari umur 18 tahun untuk kita screening risk score-nya, tapi memang umur-umur yang risiko tinggi 40 tahun ke atas ya, Dok. Nah kemudian kalau misalnya untuk gejala jantung sendiri, misal udah mulai usia-usia 40 ke atas gitu kan, biasanya aktif, main, kadang-kadang bapak-bapak tuh main bulu tangkis, main futsal gitu, main tenis. Nah terus pada saat melakukan rutinitas yang seperti biasanya, kok tiba-tiba kayaknya agak cepet capek ya, padahal biasanya saya nggak kenapa-napa. Nah gitu, itu udah harus mulai aware lah kenapa gitu ya. Terus kalau misalnya udah mulai ngerasa kok dadanya nggak nyaman ya, misalnya kalau ibu-ibu rumah tangga tuh juga biasanya yang bebersih rumah biasanya nggak kenapa-napa, terus totonya kok jadi ngos-ngosan ya, nah ampek atau nggak dadanya terasa nyeri. Nah itu kita udah harus mulai bisa, wah jangan-jangan saya ini nih ada masalah di jantung gitu. Tapi memang screeningnya harus mulai dari awal sebelum terjadinya gejala. Iya, memang yang seperti yang Dokter Astri sudah sebutkan tadi, kira-kira trennya itu memang lebih banyak 40 tahun ke atas atau ini dengan pola hidup kita yang sekarang, kira-kira apakah anak-anak muda atau misalnya ya usia muda ya, dewasa muda 20 tahun hingga 40 tahun itu juga mulai naik nih, Dok, resikonya. Betul. Jadi kalau misalnya zaman dahulu kala mungkin kita taunya oh udah tua sakit jantung gitu ya 60 ke atas. Nah akhir-akhir ini yang saya lihat di lapangan, anak-anak muda kisaran usia 30 tahunan ke atas itu udah banyak yang kena
serangan jantung ya gitu. Jadi trennya udah mulai bergeser dari usia mungkin dulu 50 ke atas itu masih dianggap usia muda untuk terkena sakit jantung, tapi sekarang ternyata lebih mundur lagi. Bahkan yang 20 tahunan itu juga udah ada yang kena sakit jantung, walaupun beberapa subset sakit jantung seperti penyakit jantung pada kehamilan, penyakit jantung bawaan. Jadi di luar itu juga terkenanya banyak juga pada usia muda. Cuman yang paling banyak dan yang paling bisa dicegah menurut saya ya, itu adalah penyakit jantung koroner. Jadi hati-hati kalau misalnya udah punya faktor risiko, apalagi keluarga, kemudian dia punya darah tinggi, obesitas, kolesterolnya juga jelek, dari mulai usia 18 tahun ke atas sudah banyak tools yang bisa nge-screen gitu resiko terhadap sakit jantung ke depannya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita lihat ini ya dok ya, mungkin banyak artis padahal dia olahragawan, misalnya kayak gitu ya, bentuk tubuhnya proporsional, tapi masih bisa terkena serangan jantung tuh mungkin ya seperti itu juga ya dok? Iya betul. Faktor resiko lain mungkin ya. Faktor resiko yang sebelumnya yang tidak pernah merasa gitu ya, biasanya kok tiba-tiba. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba sebenarnya ya, jadi sesuatu yang udah kita kerjakan dari mulai masih muda, dan ditambah faktor resiko lain, misalnya ada hipertensi, ketambahan ada diabetes, obesitas, nah itu semakin akan meningkatkan resiko untuk terjadi sakit jantung. Gitu. Ya, jadi meskipun usianya muda, tapi kita juga harus lihat ya faktor resiko yang kita miliki itu apa. Mungkin ada orang tua kita ya dok ya, ya ada orang tua kita yang punya riwayat sakit jantung, diabetes atau hipertensi. Meskipun kita masih muda, tetap harus di screening atau tetap harus pola hidupnya tetap sehat. Ya, nah, apakah ada pertanyaan? Sepertinya udah banyak yang join nih dok, tapi mungkin masih ada yang mengetik. Ini ada satu pertanyaan dok. Ini dari Instagram atas nama Kidung Tias. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya, dok, nyeri dada yang mungkin jadi sinyal penyakit jantung itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Lalu apa yang harus dilakukan jika kita sering merasa nyeri dada, dok? Oke. Yang paling sering itu adalah yang sebelah kiri, itu yang umumnya terjadi ya, karena jantungnya kan ada letak sebelah kiri. Cuma jangan lupa nyeri dada itu dia bisa ada penjalaran kemana-mana gitu. Tapi yang paling common adalah yang sebelah kiri. Nah, nyeri dada yang seperti apa? Nyeri dadanya itu biasanya ada faktor pencetusnya gitu. Faktor pencetusnya seperti kayak ibu rumah tangga lagi nyapu-nyapu, biasanya nggak nyeri. Ini kok tiba-tiba beberapa minggu terakhir setiap nyapu kok kerasa nyeri. Jadi ada triggering, biasanya stres, aktivitas gitu. Jadi untuk lokasinya sendiri paling sering di sebelah kiri. Cuman kan memang ada beberapa kelainan yang jantungnya di sebelah kanan, atau mungkin terjadi serangan jantung di jantung yang sebelah kanan. Kadang-kadang nyeri dadanya pun tidak khas, cuman yang khasnya itu kok pada saat aktivitas tambah nyeri, dan dirasakan mungkin beberapa minggu sebelum serangan, sampai pada akhirnya pada saat istirahat pun nyeri juga gitu, tetap nyeri. Walaupun sebelumnya misalnya nyeri aktivitas, terus istirahat berkurang, kemudian pas aktivitas nyeri lagi, sampai akhirnya pas lagi resting pun rasa nyeri gitu. Jadi ada yang men-trigger biasanya untuk nyeri dadanya itu, dan penjalanannya pun macam-macam ya, bisa ke perut, bisa ke leher, ke rahang gitu. Bahkan ada beberapa yang seperti gangguan pencernaan, jadi pada saat makan kerasa sakit di perut gitu. Oh gitu. Iya, nah ini kalau kita merasakan gejala seperti itu tuh nih dok, terus apa yang harus kita lakukan dok? Oke. Mungkin yang pertama kali gitu ya dok. Kalau pada saat nyeri dada ya, kita balik lagi ke faktor risiko ya. Kalau misalnya memang nyeri dada yang seperti ciri-cirinya tadi, dengan aktivitas tambah nyeri, terus pada saat istirahat agak berkurang, bahkan ada yang beberapa masih belum berkurang gitu ya pada saat istirahat. Nah itu waktunya untuk bisa screening ke dokter jantung, apalagi kalau misalnya punya faktor resiko. Nah di sini kita bisa lakukan beberapa modalitas untuk mengetahui bahwa itu adalah nyeri dada yang memang disebabkan karena masalah jantung atau tidak. Gitu. Iya, jadi atau mungkin ada ini dok, ada sesuatu yang harus kita lakukan atau persiapkan. Misalnya kita sudah punya faktor resiko, misalnya kita
harus punya obat tertentu atau misalnya harus melakukan sesuatu yang kira-kira bisa dilakukan di rumah gitu, ada nggak dok? Kalau misalnya memang sebelumnya sudah pernah terdiagnosa gitu ya, minimal kita punya tablet yang biasa ditaruh di bawah lidah itu untuk bisa mengurangi nyeri. Dan jangan lupa kalau misalnya memang udah punya sakit koroner, obatnya nggak boleh stop diminum karena kalau misalnya udah ada nyeri dada, berarti itu udah tanda-tanda mungkin ada gangguan lagi gitu yang sedang berlangsung. Gitu. Jadi itu jawabannya ya Mbak. Ini Mbak atau Mbak ya? Mbak Tias deh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya mungkin dari saya dok, kan biasanya nih orang tua ya dok, kadang ngeluhnya hanya perasaannya nggak nyaman di perut atau misalnya badannya nggak enak, dadanya nggak enak, tapi nggak spesifik bilang ini ada nyeri dada di sebelah kiri, terus menjalar ke leher. Kadang nggak seperti itu nih dok. Nah kira-kira kalau untuk orang tua itu yang paling sering dikeluhkan apa dok? Yang harus kita aware, nyeri dada, ya betul. Selain nyeri dada yang nggak spesifik, apalagi punya komorbid kayak diabetes ya dok. Itu kan tambah nggak kerasa lagi. Nah itu biasanya ngos-ngos, lebih langsung ke ngos-ngosan sama gampang capeknya itu gitu. Kalau misalnya memang nyeri dadanya nggak kerasa sama sekali, atau hati-hati beberapa itu ada gangguan aktivitas seperti mau pingsan gitu. Ya seperti mau pingsan karena mungkin sudah ada gangguan aliran darah di jantungnya yang membuat pompa jantungnya jadi terganggu ya. Nah kemudian akan menyebabkan gejala neurologi seperti kok semerpet ya, kok mau pingsan pada saat aktivitas gitu. Nah itu juga harus kita screening lebih lanjut apakah itu karena masalah jantung atau bukan. Iya, jadi terutama untuk yang sudah lansia ya dok ya, atau misalnya punya penyakit diabetes, biasanya saraf-sarafnya tidak lebih sensitif dibanding yang muda. Betul. Jadi perasaan mungkin yang orang lebih muda atau usia muda kan mungkin merasakan spesifik sekali nyeri dadanya sebelah kiri. Tapi kadang orang tua cuman kok badannya nggak enak, kok rasanya nafsu makan menurun. Nah itu mungkin harus aware ya, segera dibawa ke dokter kalau dari kita ya dok sarannya. Nah ini ada satu lagi nih dok dari Mbak Lili Lingua. Pagi dokter, dok tangan saya sering keringatan atau basah terus. Apakah ini tanda-tanda saya punya penyakit jantung? Kira-kira ada keluarga yang menderita sakit jantung? Karena ada keluarga yang menderita sakit jantung. Silakan dokter Astri. Kalau misalnya keringetan memang bisa jadi suatu gejala sakit jantung apabila kita tambahin sama keluhan-keluhan yang sebelumnya, jadi gampang capek, ada nyeri dada yang disertai keringat dingin. Tapi kita harus ingat keringat banyak itu bukan hanya punyanya sakit jantung aja, tapi kita bisa screening. Paling sering tuh hipertiroid ya, ada limfoma atau tidak. Nah itu tuh bisa jadi penyebab dari sering berkeringat. Tapi kalau misalnya udah punya faktor resiko keluarga, dan misalnya screening lagi nih, kalau misalnya udah rekomendasi sebenarnya 40 tahun ke atas ya, cuman kalau misalnya sekarang bisa dari umur 20-18 tahun itu bisa di screening punya nggak kolesterol, riwayat kolesterol. Dan kalau nggak salah untuk screening diabetesnya ada dok ya, dari 18 tahun untuk resiko diabetes ke depan itu kayaknya ada toolsnya sendiri untuk bisa kita lihat. Nah terus obesity, dan jangan lupa sedentary lifestyle, apalagi PPKM itu juga bisa add on jadi faktor resiko. Nah jadi keringat dinginnya kalau misalnya memang punya faktor resiko untuk sakit jantung, apalagi dari riwayat keluarga, bisa datang ke Muardi untuk kita screening lebih lanjut apakah memang ada faktor resiko ke sana atau tidak. Iya. Dan mungkin tadi ya seperti yang dikatakan dokter Astri ya, kan penyebabnya penyakit jantung tuh banyak ya dok ya. Jadi tidak hanya yang serangan jantung, koroner atau misalnya gagal jantung, tapi juga ada yang jantung bawaan ya dok ya. Nah mungkin jantung bawaan ini kadang juga terdiagnosisnya setelah dewasa ya dok ya. Itu kira-kira mungkin yang pengalamannya dokter Astri atau secara paling sering apa sih dok kalau jantung bawaan tuh dok yang dikeluhkan? Ya. Kalau misalnya memang sudah bergejala biasanya ya dok yang baru screening ya.
Biasanya tuh gampang capek, keluhannya gampang capek sama perut sama kaki mulai bengkak. Nah itu udah misalnya keluar tanda-tanda gagal jantung kanan, biasanya baru screening. Atau pada saat melahirkan, walaupun kita agak susah ya, kadang-kadang kan orang udah mau melahirkan itu memang udah bawaannya sesek gitu ya. Tapi nanti kita bisa evaluasi lagi, oh nih bengkaknya karena memang hamil atau memang ada sakit jantung bawaan sebelumnya gitu. Atau misalnya tangannya udah mulai biru, cuman nggak pernah notice gitu. Ternyata pas lagi datang, misalnya entahlah karena infeksi, entahlah karena stres, entahlah karena kehamilan, biasanya baru mulai gejala sesek, ternyata tangannya udah biru-biru lama dengan saturasi turun gitu. Nah, tapi rata-rata keluhannya itu bengkak sama gampang capek ya, mudah lelah. Jadi memang penyakit jantung itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya ya dok ya. Tapi memang kalau misalnya merasa di luar dari keadaan yang normal, memang sebaiknya kontrol ke dokter ya dok ya. Ya mungkin kita menyapa sahabat kita ini dari Facebook. Yang pertama yaitu tadi dari Mbak Wina, yang di bawah. Nah ini, ya Mbak Wina Asri. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Saya umur 49 tahun. Penyintas autoimun dengan SLE, Sjogren syndrome, rheumatoid arthritis, HNP, spondylosis, colitis IBD. Akhir-akhir ini saya aktivitas sedikit, sudah sangat lelah dan keluar keringat dingin sampai gemetar, sering sesak nafas dan dada di kiri rasanya kayak ampek dok. Saya ada riwayat hipertensi tapi terkontrol. Kadang kalau menelan sering tersedak. Saya pernah eko, hasilnya ada disfungsi diastolik dok. Apa ada kemungkinan saya ada gejala jantung? Silahkan dokter Astri. Keringat dingin, sesak nafas ya, tidak nyaman di dada kiri ya. Memang kalau misalnya autoimun dia karena reaksi radangnya sangat-sangat memungkinkan untuk terjadinya sakit jantung koroner ataupun kelainan pada otot-otot jantung gitu. Apalagi punya hipertensi gitu. Jadi kalau misalnya dari hasil eko ada disfungsi diastolik, jadi kita punya gagal jantung dengan pompa jantung yang masih baik dengan gagal jantung dengan pompa jantung yang sudah turun. Nah, mungkin ini masuknya ke dalam gagal jantung dengan pompa jantungnya yang masih baik gitu. Jadi kalau misalnya dari keluhannya sih memang gejalanya mengarah ke jantung ya, apalagi memang punya faktor resiko autoimun gitu. Jadi untuk screening koroner menurut saya tetap harus dilakukan ya dok ya. Jadi bisa untuk screening apakah ini memang hanya masalah disfungsi diastolik aja atau memang ada masalah koronernya. Iya, jadi memang untuk pasien-pasien yang pertama usianya mungkin juga ya dok, tadi kan 49 tahun, jadi mungkin udah ada termasuk faktor resiko. Kemudian yang kedua dengan komorbid, apalagi komorbidnya lebih dari satu ya dok ya. Dan dengan gejala-gejala yang kok mendekati dengan sakit jantung, lebih baik segera kontrol kalau misalnya ada keluhan seperti itu. Dan biar di follow up atau ditelaah lebih lanjut ya dok ya, memang benar atau tidak gitu. Karena memang kalau sampai terjadi sakit jantung atau misalnya serangan jantung itu kira-kira itu efeknya apa sih dok? Bahayanya apa dok? Bahayanya Oke, yang paling fatal misalnya nggak tertolong ya kematian ya, karena sangat cepat sekali biasanya untuk menyebabkan kematian. Kedua, kalaupun survive bisa terjadi yang namanya gagal jantung itu. Jadi kalau gagal jantung keluhannya gampang capek, ngos-ngosan, sesek, malam-malam itu nggak bisa tidur, biasanya karena sesek, jadi seseknya kayak tenggelam gitu ya kalau katanya yang ngerasain itu ya. Jadi penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan sesek, mudah lelah, nyeri dada juga masih dirasakan kadang-kadang. Nah sampai gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantung sendiri itu bisa jadi dalam kondisi yang tidak membahayakan sampai yang membahayakan. Gitu. Sampai komplikasi di jantungnya sendiri, kayak terjadi robekan di jantungnya itu juga bisa. Jadi memang itu sesuatu yang fatal istilahnya gitu ya, kalau misalnya sampai terkena serangan jantung. Jadi memang penyakit jantung itu bukan penyakit yang main-main ya dok ya. Cukup fatal ya akibatnya. Nah kalau misalnya ada keluhan seperti itu, kira-kira kita harus ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, dan kira-kira butuh berapa lama dok? Misalnya, oh nyerinya sekarang, besok aja lah, saya kayak gitu dok. Kira-kira gimana dok?
Kalau misalnya memang udah ngerasain nyeri ya memang sebaiknya harus langsung ke UGD ya. Jadi jangan ditunda-tunda waktunya karena beberapa memang mengabaikan karena nanti juga hilang gitu ya. Padahal dia sebenarnya udah ngerasain nyerinya mungkin 1 minggu terakhir. Ya, Nah, itu kan betul. kita taunya itu nyerinya tuh gradual biasanya. Nah, kalau misalnya memang udah kerasa sampai beberapa hari nggak usah ditunda, langsung aja ke UGD. Nanti kita lihat di sana lagi. Ya, jadi kalau seperti kata Dokter Astri, jadi jangan ditunda kalau memang sudah ada gejala ya dok ya. Jadi segera saja ke UGD biar nanti mungkin direkam jantung ya dok ya, mungkin diperiksa. So, kalau aman biasanya ya mungkin pulang ya dok ya. Tapi kalau misalnya ada keluhan itu sangat menyelamatkan jiwa ya dok ya. Jangan ditunda-tunda. Betul. Ya, ini masih banyak pertanyaan nih dok. Ini atas nama Bilkis Sarah 88. Terima kasih nih pertanyaannya, ini dari Instagram. Jika kita terdeteksi punya penyakit jantung dari hasil screening, apakah kita bisa lebih cepat menyembuhkan sakit jantung? Apa saja manfaat screening jantung ini dok? Ya, silakan dokter Ini Astri. pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi awareness dari sakit jantung memang harus dimulai dari awal. Screening dari jantung ini meliputi kita lihat ada faktor resiko atau tidak, ada kelainan struktural sama jantungnya atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu kalau misalnya tidak diobatin paling umum itu terjadi hipertensi paru namanya, dimana kalau misalnya tidak dikoreksi penyakit jantung bawaannya dan sudah terjadi hipertensi paru yang tidak bisa nggak reversible istilahnya ya, membaik itu gitu ya, tidak dok? bisa ada perbaikan dengan obat-obatan, itu mungkin malah tidak akan bisa dikoreksi gitu. Padahal kalau misalnya terjadi hipertensi paru, terjadi gagal jantung kanan, jadi bengkak perut bengkak, kakinya bengkak. Karena itu juga mau makan juga nggak mau, jadi secara status nutrisi juga nantinya jelek gitu. Jadi itu kalau misalnya dari penyakit jantung bawaan. Nah, terus kalau misalnya penyakit jantung koroner yang paling sering yang tadi kita sering bahas karena memang itu yang paling sering ya dok ya. Penyakit jantung koroner kita punya faktor resiko yang bisa kita modifikasi dan tidak bisa modifikasi. Nah, kalau misalnya bisa dimodifikasi biasanya orang-orang dengan obesitas, dengan lingkar perutnya juga besar sekali, terus dengan adanya sakit gula, kolesterol, hipertensi. Nah, dimana kalau diabetes ya, dimana kalau misalnya kita udah tahu punya faktor resiko dari awal dan kita tata laksana dengan baik, sehingga kita bisa menurunkan terjadinya suatu penyakit jantung koroner di kemudian harinya. Walaupun memang ada beberapa faktor resiko yang tidak bisa kita modifikasi seperti sakit yang udah keturunan gitu ya, penyakit genetik gitu, memang itu tidak bisa kita modifikasi. Tapi apabila penyakit yang tidak faktor risiko tidak bisa dimodifikasi, ketambahan sama yang bisa dimodifikasi tapi tidak kita lakukan tata laksana dengan baik, ya mungkin itu akan nanti menambah faktor risiko. Dan mungkin beberapa ada yang seneng sport, olahraga. Nah, di situ juga kita bisa screening kira-kira kalau misalnya dengan beban olahraga yang biasa dia lakukan, umur 35 tahun ke atas yang direkomendasikan ya, itu berbahaya nggak untuk jantungnya? Jadi untuk mencegah, tadi kata dokter Yulia bilang, masih muda kok tiba-tiba mendadak meninggal padahal sangat sehat gitu. Nah, di situ bisa kita screening juga apakah memang ada sakit jantung bawaan yang akan membahayakan apabila orang-orang itu melakukan olahraga. Jadi tentu ya Mbak Bilkis ya, memang sangat bermanfaat tentunya screening, apalagi di usia muda dan dia punya faktor resiko ya. Jadi screening tuh gunanya apa sih? Untuk mengetahui penyakit ya dok ya. Nanti kalau sudah tahu penyakitnya, langkah selanjutnya apa ya? Jangan sampai terjadi komplikasi, misalnya kalau sudah terjadi penyakit. Kalau sudah terjadi komplikasi ya jangan sampai terjadi kematian, intinya gitu. Jadi bagus sekali pertanyaannya Mbak Bilkis, terima kasih. Mungkin kita selanjutnya nih dok, dari Facebook lagi nih, dari Ibu Salsabila ya. Assalamualaikum dokter, umur saya 46 tahun, SLE dok, HNP, piriformis sindrom, saya pernah kolesterol hingga 370. Belakangan saya sering nyeri dada sebelah kiri. Apakah saya ada gejala jantung dengan seringnya mata kaki selalu bengkak? Terima kasih dokter.
Terima silakan. kasih ya Bu Salsabila. Jadi kalau misalnya dari keluhan dan faktor resikonya memang sangat kemungkinan persentasenya untuk terjadinya suatu sakit jantung itu sudah sangat jelas ya, dengan kaki bengkak, ada nyeri dada, dengan profil kolesterol dan autoimun itu sendiri gitu. Jadi itu udah mulai mengarah ke penyakit jantung dan udah timbul gejala malah kalau misalnya dari sini ya keluhannya ya. Nah Ya, kalau misalnya betul. dari sini mungkin Ibu Salsabila bisa langsung datang ke Muardi untuk melakukan screening lebih lanjut. Jadi ada pemeriksaan ekokardiografi nanti yang bisa kita lakukan untuk minimal menilai struktur dan ada gangguan fungsi nggak dari jantungnya gitu. Ya. Dan eko itu bukan sesuatu yang menakutkan ya dok ya. Jadi eko udah kita USG tapi nanti di jantungnya ya. Jadi nggak ada kayak menimbulkan nyeri ya seperti itu. Kadang kan mungkin nggak banyak pasien itu atau misalnya banyak orang awam yang tidak tahu eko tuh apa sih dok gitu. Iya. Apakah itu menakutkan? Saya nanti diapain? Kadang kan gitu ya dok. Nah, jadi eko itu bukan sesuatu yang menyakitkan ya. Jadi kita melihat jantung dari fungsinya, dari strukturnya, tapi menggunakan alat dan nanti dilihat di TV ya dok ya, atau di komputer. Nah ini ada lagi nih dok pertanyaan nih dari Instagram nih dok, kayaknya menarik ini dok pembahasannya. Ini dari Nurjanah SF. Selamat pagi dok, izin bertanya. Dari usia 18 tahun pernah mengalami tiba-tiba jantung berdebar sangat keras sampai terdengar di telinga. Terdengar duk-duk-duk berulang tapi tidak di waktu yang sama. Apakah termasuk ada gangguan jantung? Iya. Mungkin tadi saya lupa nyebutin salah satu gejalanya adalah berdebar-debar itu dari mulai yang debar-debar teratur sampai nggak teratur gitu. Nah kalau misalnya memang udah ada gejala berdebar-debar seperti ini, dan sekali lagi mungkin saya tekankan biasanya orang suka nervous debar-debar juga. Nah cuman ini debar-debarnya biasanya kalau lagi istirahat atau lagi sesuatu yang tidak membuat cemas lah gitu ya. Ya betul, nah itu harus di screening ini apakah memang denyut jantungnya itu berlebihan sekali atau tidak, karena memang ada batasan-batasan untuk denyut jantung kapan dikategorikan normal atau tidak. Ini karena usia masih 18 tahun ya, jadi ada rumusan, oh ini maksimalnya kalau 18 tahun denyut jantungnya berapa gitu. Jadi tetap harus screening. Jadi kita harus tahu basic EKG-nya, dan sini kita bisa melakukan EKG monitoring ya dok, bisa dipasang 24 jam, 48 jam untuk kita mendeteksi kira-kira debar-debarnya itu sebabnya gara-gara apa, dan kita bisa melakukan screening dari lab juga. Kita cek minimal fungsi tiroidnya, kita tahu apakah ada masalah di situ atau tidak. Iya, jadi memang penyebabnya tetap berkaitan ya dok ya dengan jantung ya. Jadi mungkin boleh nanti dikonsulkan ke dokter jantung atau misalnya ke dokter dulu lah ya, minimal untuk di screening memang ada kelainan atau tidak. Ya mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok, dari pecinta Marvel 01. Ya silakan dok, apakah ada olahraga yang memicu serangan jantung? Karena banyak orang yang suka olahraga justru dapat serangan jantung saat olahraga. Nah ini dok, silakan dok. Menarik ini untuk anak-anak muda ya, karena memang banyak kejadiannya, terutama di televisi kan artis-artis kita yang badannya fit-fit malah terjadi penyakit. Iya, silakan dok. Jadi kalau misalnya olahraga yang direkomendasikan untuk dilakukan rutin itu olahraga dengan intensitasnya yang sedang. Sedang itu misalnya dari heart rate maksimal itu kan 220 dikurangin usia ya. Nah, sekitar mungkin kita bisa 70-80%-nya dari heart rate maksimal untuk kita berolahraga, dan direkomendasikannya 30 menit lah minimal dalam satu hari. Nah, kalau untuk yang intensitasnya lebih tinggi lagi, kalau menurut studi sih memang outcome-nya nanti tidak baik ya terhadap kesehatan jantung, kecuali kalau atlet. Nah, atlet itu dia punya batasan-batasan tertentu juga, jadi benar-benar nggak di-push juga sampai dengan heart rate maksimal, dan mereka udah sangat terlatih. Jadi pun kalau mereka melakukan olahraga fisik berat, heart rate-nya nggak terlalu tinggi sekali. Terus kita kembalikan lagi dari screening lagi, ini Pak pecinta Marvel. Dari screening lagi, apakah memang punya basic sakit jantung atau tidak gitu. Makanya kalau misalnya ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya usianya udah 35 tahun ke atas, kita rekomendasikan untuk
dilakukan stress test namanya. Jadi exercise stress test bisa pakai treadmill nanti. Terus kita lihat EKG-nya, kita kasih beban latihan, kira-kira mampunya itu sampai berapa gitu, kebugaran fisiknya sampai berapa, dan kira-kira kalau misalnya dengan heart rate maksimal itu bisa menyebabkan gejala sakit jantung, gangguan irama jantung, atau bahkan bisa gangguan aliran darah ke koronernya ya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya baseline itu mungkin nantinya akan bisa mencegah terjadinya suatu sakit jantung. Dan sekali lagi memang olahraga itu baik, tapi kalau dilakukan berlebihan juga nanti efeknya nggak bagus. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada usianya 20 sampai 40 kan masih aktif ya dok. Atau mungkin ya usia-usia remaja itu, tapi kalau misalnya sering olahraga terus tiba-tiba ada keluhan seperti yang sudah dijelaskan ya dok, entah dadanya nggak nyaman atau berdebar-debar, ya sebaiknya kontrol aja ya dok ya. Mungkin memang ada keluhan di jantungnya. Ya jadi nanti kan akan disesuaikan sama dokter, kira-kira kalau memang ada keluhan di jantung ini olahraga apa yang cocok gitu ya dok ya. Betul. Dan sampai sebatas mana dia boleh olahraga seperti itu. Ya, jadi memang pertanyaannya menarik dan sering kita temukan sih dok ya. Banyak yang bertanya sama kita juga hal-hal seperti ini. Nah ini di Facebook juga ada yang nanya nih dok. Ini dari Ibu Yusi Kristina Indri Astuti. Terima kasih Ibu Yusi. Assalamualaikum dokter, saya usia 43 tahun. Saya memang ada obesitas. Akhir-akhir ini suka ada rasa jantung deg-degan. Apa itu juga salah satu gejala sakit jantung? Terima kasih. Silakan dok. Oke, kalau berdebar memang gejala sakit jantungnya, cuman berdebar nanti kita evaluasi dulu berdebar yang seperti apa gitu Bu Yusi. Jadi memang banyak ininya ya, kausanya berdebar. Berdebarnya sakit jantung itu misalnya pasien-pasien dengan gangguan tiroid yang paling sering ya, dia itu bahkan pada saat nggak ngapa-ngapain, pada saat santai heart rate-nya itu bisa sampai 120 ya dok ya, 130, capek gitu ya jantungnya. Nah mungkin kalau misalnya ini bisa di screening nanti, karena sekarang kan orang udah punya itu ya smartwatch, kalau nggak punya saturasi pulse oximetry, nah itu nanti bisa Bu Yusi lihat kira-kira debar-debar itu heart rate-nya sampai berapa, sambil nanti tetap datang ke dokternya dan bisa memberikan info kira-kira debar-debar itu saat kapan, teratur atau tidak, dan heart rate yang paling tingginya itu sampai berapa. Nah itu terjadi mungkin pada saat santai atau pada saat tidur-tiduran debar-debar, atau ada beberapa tuh malam hari biasanya kebangun malam hari karena debar-debar. Nah itu kita anggap sebagai suatu irama jantung yang nggak normal gitu dok. Ya, jadi meskipun kita punya gejala, tapi sebaiknya kita juga mungkin bahasa Jawanya niteni ya dok ya. Niteni atau kita memperhatikan kira-kira pas timbul gejalanya itu di saat kita ngapain, atau misalnya lagi makan apa atau habis apa gitu ya dok. Terus kira-kira gejalanya membaik itu dalam kondisi apa, apakah harus istirahat atau misalnya harus minum obat, karena itu membantu kita dokter untuk diagnosis ya dok ya. Itu karena sangat spesifik kalau misalnya seperti yang telah dijelaskan oleh dokter Astri tadi. Ini ada pertanyaan lagi nih dok di Instagram oleh Okidoki ya. Ini terima kasih pertanyaannya, dok. Apa gejala lemah jantung pada anak-anak berbeda dengan dewasa? Silahkan dokter Astri. Kalau misalnya anak-anak biasanya kan penyakit jantung bawaan ya, paling banyak kita penyakit jantung bawaan. Mungkin kalau misalnya kita lihat pada masih bayi, kita lihat tumbuh kembangnya aja nanti, tumbuh kembangnya baik atau tidak. Terus kira-kira pada saat menyusui bagaimana, tersedak-sedak atau tidak gitu kan, pada saat mulai makan gimana, berat badannya bagaimana gitu. Dan biasanya memang nafasnya kalau bayi itu memang cepat ya, jadi agak susah di screening gitu. Jadi kalau misalnya memang punya faktor resiko, misalnya melahirkan pada usia yang sudah tidak muda lagi ibunya gitu ya, atau ayahnya, atau memang punya keturunan penyakit jantung bawaan gitu, atau anaknya kok biru ya, nah itu tuh sudah mulai harus screening, karena memang anak-anak kan nggak bisa ini ya, nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong, jadi orang tuanya yang harus ini ya dok ya. Niteni tadi dok ya. Harus ini awas. Terutama kan kalau anak-anak tuh mungkin kalau bayi itu mungkin atau periode balita tuh mungkin paling banyak nangis ya dok ya. Itu kalau nangis kan mungkin apa bisa itu jadi gejala biru gitu kadang-kadang ya. Ya. Pada
Tapi kalau misalnya udah di fase sekolah, biasanya apa dok gejalanya kalau ada penyakit jantung bawaan? Biasanya ya tumbuh kembangnya itu kurang ya, sama lebih terlihat ngososan untuk aktivitas fisik, katakanlah untuk berolahraga gitu. Dia dibandingkan teman-temannya itu lebih gampang capeknya gitu. Nah itu dia, kita harus mulai screening. Walaupun kalau misalnya biru mungkin lebih kelihatan ya dok ya. Iya. So ya kalau bisa sih gejala-gejala yang sudah tampak dan tidak pada usianya itu segera dibawa ke dokter. Kalau anak-anak ya dibawa ke dokter anak ya dok ya. Iya. Ini selanjutnya ini dari Facebook nih dok. Selamat pagi dok, dari Ibu Ika Sugiyarti. Mohon tanya, saya ada riwayat asma sejak kecil. Saya juga ada riwayat GERD juga. Akhir ini detak jantung sering cepat, lemas, hasil eko bagus. Mohon sarannya, terima kasih. Oh ini saya juga sering nih dok. Ya ada pasien misalnya, tapi usianya mungkin ya 40-an ke bawah ya dok, atau nah itu nggak nyaman di dada, apa gini, tapi hasil pemeriksaannya bagus dok. Nah ini gimana dok? Kalau ini ada dua ya, kita harus ngelihat detak jantungnya cepat itu bagaimana, jadi kita bisa pasang Holter. Sama satu lagi kita harus lihat kira-kira lifestyle-nya gimana sehari-harian. Kalau misalnya memang lebih cenderung apa ya, nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk aja, mungkin pada saat melakukan aktivitas effortnya lebih ngoyo gitu ya, lebih ngoyo dibanding sebelumnya, dan itu juga salah satu yang akan membuat jantung debar-debar karena dia bekerja lebih tinggi gitu dibanding kebutuhannya, karena sehari-hari nggak ngapa-ngapain. Jadi mungkin apalagi dari riwayat asma ya, bisa juga kita mulai lakukan exercise ringan-ringan aja, tapi rutin setiap hari jalan. Mungkin kalau orang latihan pernafasan biasanya dok ya, sama asma sama renang gitu. Jadi di situ kita bisa lihat kalau misalnya kapasitas dari paru-paru jantung perbaikan dengan kita aktivitas fisik, dengan kita exercise, dan keluhan jantung berdebarnya berkurang ya, mungkin karena sedentary lifestyle atau kita bilang hidup yang ogah-ogahan. Oh iya. Gitu. Tapi kalau misalnya masih ya mungkin harus tetap di screening nanti ke jantungnya, debar-debarnya itu. Karena memang ada beberapa obat asma yang memicu terjadinya gangguan irama jantung. Iya. Jadi terima kasih ya Ibu Ika ya. Jadi memang pertanyaannya bagus ini dok ya. Karena kenapa bagus? Karena memang sering ditanyakan ya. Sering ditanyakan. Kemudian pasien-pasien yang dengan keluhan yang tidak spesifik itu memang harus pemeriksaannya lebih dalam ya dok ya. Dan jangan lupa kontrol kalau misalnya memang masih ada keluhan gitu. Ini selanjutnya dari Bapak Trijoko Setiono. Selamat siang dokter, saya dengan myasthenia gravis dan pernah mengkonsumsi metilprednisolon sampai sekitar 3 tahun dengan dosis yang naik turun. Dengan selama itu, akhirnya jantung saya bermasalah, terutama pada ritme dan detak jantung. Apakah selanjutnya, adakah solusi dokter agar ritme dan detak jantung saya akan kembali lebih baik? Saat ini saya konsumsi Adalat Oros. Terima kasih dokter. Baik, mungkin yang myasthenia gravis, Dr. Yulia. Kalau misalnya memang penyakit-penyakit seperti itu ya dok, yang radang lah ya, itu memang sangat beresiko tinggi untuk terjadinya radang juga di jantung. Nah radang di jantung salah satunya juga dia bisa mengenai aktivitas dari kelistrikan jantung gitu. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi untuk myasthenia gravis itu sendiri adalah untuk menurunkan dari proses radangnya. Jadi kalau misalnya proses radangnya tidak diturunkan, mungkin akan terjadi gangguan irama jantung yang lebih parah lagi, lebih fatal lagi gitu. Nah, nanti kita bisa screening lagi gangguan irama jantungnya seberapa bahayanya sih gitu untuk Pak Trijoko gitu. Jadi kalau misalnya memang gangguan irama jantungnya bahaya, terus terjadinya sering, ada beberapa rekomendasi, tapi minimal harus dapat obat untuk ngerem irama jantung yang nggak normal itu, gitu. Jadi mungkin harus ditambahin nanti obatnya Pak.
Tapi screening dulu nanti ke sini ya. Iya, jadi kita evaluasi gangguan iramanya itu. Betul. Jadi keluhan jantungnya bisa karena penyakitnya juga ya, Dok ya. Bisa, jadi karena proses dari penyakitnya itu sendiri. Jadi belum tentu karena obatnya ya. Nanti kalau misalnya masih ada keluhan, sebaiknya kontrol lagi apakah perlu diganti obat atau ditambah obatnya, atau bagaimana perkembangan dari penyakit jantungnya nanti biar dievaluasi sama dokter ya. Terima kasih Pak Trijoko atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Instagram nih, Dok. Dari Cayu Fajrina Abdullah. Ya. Dokter, saya terdeteksi rembes katup jantung ringan. Saya screening juga dimuat di pertanyaan saya, aktivitas apa yang harus saya hindari agar rembesnya tidak semakin parah? Terima kasih. Oh iya, bagus juga ini, Dok. Silakan, Dok. Ya. Memang kalau kelainan katup kita bisa nilai dari dia ringan, sedang atau berat dan gejalanya ditimbulkan. Nah, terus kita bisa lihat juga pompa jantungnya gimana. Nah, untuk screening aktivitas bisa nanti melalui program rehabilitasi jantung yang ada di sini juga untuk kita nilai kapasitas kebugarannya Bu atau Mbak Cayu ini bagaimana. Gitu. Jadi aktivitas fisik apa sih yang boleh, olahraga apa sih yang boleh. Tapi kita kembalikan lagi untuk katup jantung itu adalah kelainan dari struktur jantungnya itu sendiri. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah terscreen, biasanya kita evaluasi ini perlu pengobatan lebih lanjut atau enggak. Karena tidak semua gejala katup yang ringan itu menimbulkan gejala gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak ada gejala, bocor katupnya juga ringan, nggak ada bengkak di kaki, terus nggak ngos-ngosan juga gitu. Mungkin aktivitas fisik bahkan olahraga yang kompetitif sport pun tetap boleh dilakukan. Cuman untuk lebih safe-nya tetap harus kita lihat kebugarannya bagaimana gitu. Jadi memang terkait sekali ya aktivitas dengan penyakit jantung ya, Dok. Jadi memang sebaiknya sih dikonsulkan ke dokter kalau memang ada faktor risiko atau memang sudah ada penyakitnya ya, Dok ya. Karena ya itu tadi aktivitas juga bisa menjadi pemicu atau pencetus ya, Dok ya. Ya. Kita lihat lagi apakah ada pertanyaan. Oh ya, ada dari Instagram lagi nih, Dok. Dari Eka Rahma 6916. Assalamualaikum, pagi dokter, mau tanya apakah gigi yang bolong bisa menyebabkan sakit jantung? Apakah sakit jantung juga termasuk penyakit genetik? Terima kasih. Silahkan, Dok. Kalau dari sakit gigi itu hati-hati juga pada yang memang udah punya sakit jantung. Misalnya udah punya kayak tadi katup ya, ada masalah katup, bisa jadi dia sumber infeksi yang menyebabkan infeksinya berlanjut nanti, Dok, ke jantungnya. Nah, kalau misalnya gigi bolong dibiarkan, nah itu akibatnya. Jadi memang harus cepat-cepat dibenahin giginya. Kalau misalnya udah sampai jantung ya nyebarnya itu, apalagi udah punya sakit katup biasanya atau penyakit-penyakit jantung bawaan, itu nanti bisa lebih susah lagi kita untuk ngobatinnya gitu ya, karena kumannya itu nanti nempel di jantungnya. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya udah punya sakit jantung, gigi bolong harus diatasin. Cuman kalau misalnya penyebab secara langsungnya sih enggak ya. Kalau gigi bolong terus sakit jantung sih enggak. Cuman hati-hati gigi bolong dan yang udah punya sakit jantung. Dan untuk penyakit genetik bisa. Jadi beberapa penyakit jantung bawaan itu bisa turunan. Misalnya ibunya punya sekatnya ada yang bolong, itu bisa juga anaknya harus di screening apakah jadi turun atau tidak. Atau penyakit jantung yang jantungnya tuh besar gitu ya, pompa jantungnya lemah. Nah, itu juga bisa jadi keturunan. Dan hati-hati kalau misalnya punya riwayat orang tua yang kena serangan jantung atau meninggal di usianya muda. Misalnya ibu-ibu 50 tahun gitu ya. Bapak-bapak juga 55 tahun kok udah nggak ada serangan jantung. Nah, itu anaknya harus hati-hati gitu. Nah, sebenarnya screeningnya banyak, minimal tensinya bagaimana. Kalau misalnya memang baik-baik aja, seenggaknya 2 kali dalam setahun lah pernah tahu tensinya bagaimana gitu ya, Dok ya. Terus sakit gula. Kalau gula tuh kalau nggak salah rekomendasi 40 tahun ke atas sudah mulai bisa screening ya, Dok ya. Iya, sebenarnya kalau udah faktor resiko ya dari muda, Dok. Dari muda ya. Minimal pakai itunya ya, risk score-nya itu ya, Dok betul, ya. Betul. Gitu. Terus kolesterol sama aktivitas dan itu lingkar perut yang biasanya suka diabaikan gitu. Karena kalau misalnya body mass index, beberapa orang yang
ototnya besar-besar memang BMI-nya juga tinggi gitu. Jadi BMI-nya minimal tinggi. kita tahu lingkar perutnya itu aman untuk tidak terjadi suatu penyakit jantung koroner gitu. Iya, jadi kalau berlebih berat badan itu malah lebih bahaya berlebih di lingkar perut ya dok ya. Itu malah resiko jantungnya lebih tinggi dibandingkan orang yang besar tapi perutnya sesuai dengan berat badannya gitu. Ya, ini masih banyak pertanyaan nih dok. Luar biasa berarti penjelasannya dokter Astri ini, memicu pertanyaan banyak. Ini ada lagi dari Facebook dari Ibu Rini Dwi Arianti. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Suami saya usianya 64 tahun. Sudah pernah bypass pada tahun 2012, sempat 5 tahun ini tidak kontrol dan tidak minum obat. Akhirnya anfal atau pingsan ya lagi November 2020. Sekarang sudah rajin kontrol dan konsumsi Atizep, Plavix, Bioprexum. Tapi sudah 2 bulan belakangan jadi batuk terus. Apakah ini bisa akibat dari salah satu obat jantung yang dikonsumsi? Kebetulan juga ada asma. Oh, jadi kompleks nih dok. Oke. Ya. Bulan November ya, tapi 2 bulan, 2 bulan belakangan. Oke. Kalau misalnya untuk obat-obatan jantung sendiri, keluhan batuknya nggak terlalu makan rentang waktu lama untuk menimbulkan gejala. Gitu untuk gejala batuknya ya. Kalau misalnya untuk asma kita bisa lihat apakah ada yang men-trigger atau tidak asmanya itu. Jadi misalnya ada debu gitu ya dok ya. Yeah. Terus cuaca gitu. Apakah ada hubungannya sama itu atau tidak. Tapi di sini yang saya titik beratkan batuknya ini bisa jadi karena gagal jantungnya. Gitu, jadi mungkin harus di screening, kita evaluasi lagi USG jantungnya atau ekonya bagaimana, terus kita maksimalin dulu obat-obatan. Kalau misalnya memang diperlukan untuk pemberian obat untuk istilahnya mengeluarkan cairannya, untuk biasanya obat yang meningkatkan ini ya pipis gitu ya, furosemid atau lasix gitu, mungkin akan kita tambahkan gitu. Jadi bisa jadi ini karena memang perburukan dari gagal jantungnya juga bisa. Jadi lebih baik memang harus screening lagi gitu. Kalau obat mungkin rentangnya nggak terlalu jauh dari November 2020 baru muncul 2 bulan yang lalu, mungkin agak terlalu lama untuk dia bisa ngasih efek batuknya. Iya, sebenarnya yang bertanya ini sangat aware ya dok ya dengan kondisinya ini. Pertanyaannya sangat spesifik dan tahu betul sebenarnya kondisinya bagaimana sih, sehingga pertanyaan-pertanyaannya yang dilontarkan ini bagus-bagus nih dok. Ya, jadi mungkin memang kalau ada keluhan seperti ini ya belum tentu karena obat ya dok ya. Jadi tetap harus dievaluasi lagi, waktu kontrol sebaiknya disampaikan ke dokter. Ya kalau memang ada keluhan, tidak sembuh-sembuh, tidak membaik, biar nanti dievaluasi lagi oleh dokter. Apakah memang karena obatnya, atau memang ada karena penyakitnya yang tidak membaik, atau ada penyakit baru, ya dok ya. Iya, ini terima kasih atas pertanyaannya. Ini masih banyak nih dok. Kita sampai jam berapa nih dok? Acaranya kan baru besok dok. Baik, ini mungkin sebentar lagi ya dok, ini dari Instagram. Baik, ini dari Ibu Pramita Susanti 88. Dok, suami saya ada kelainan jantung ketika lahir. Saat ini sedang hobi bersepeda. Oh, saya sering khawatir. Mau tanya olahraga apa yang aman untuk suami saya? Oke. Baik Bu Pramita. Jadi olahraga untuk sakit jantung itu sebaiknya memang kita screening dulu ya. Harus dilihat kapasitasnya seberapa jauh untuk bisa dilakukan yang tidak menimbulkan gejala. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ada kelainan jantung ketika lahir, walaupun saya nggak tahu ini apa ya, sebaiknya memang dikoreksi sebelum terjadi komplikasi lebih lanjut sampai akhirnya tidak bisa dikoreksi lagi gitu. Jadi satu, screening untuk dikoreksi jantungnya. Tapi kalau misalnya memang sudah terkoreksi nggak ada gejala, sebenarnya untuk melakukan apapun nggak ada masalah. Misalnya struktur jantung udah bagus, sudah dikoreksi nggak ada masalah. Tapi kalau yang belum dikoreksi ini yang kita khawatirkan nanti terjadi perburukan. Nah untuk olahraga sebenarnya sifatnya individualized karena ada orang-orang yang memang nggak pernah olahraga sama sekali, ada yang olahraganya kadang-kadang aja, ada yang memang olahraganya rutin. Nah itu kapasitasnya berbeda-beda nanti untuk rekomendasi olahraga. Jadi sebaiknya memang screening dulu untuk kita tentukan kebugarannya sama batas aman untuk aktivitas dan olahraganya begitu.
Iya, tadi yang sudah disampaikan Dokter Astrid tadi sudah lengkap ya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada faktor resiko ya dievaluasi lagi untuk kebugarannya ya dok ya. Memang apa sih yang cocok untuk olahraganya? Mungkin seperti itu ya Ibu Pramita. Ini lagi dok dari Julia Son Eng. Dok, jantung saya kadang seperti dredeg, seperti misal aliran darah seperti tidak lancar begitu. Ya gimana gitu dok? Mungkin maksudnya debar-debar ya. Kalau aliran darah nggak lancar biasanya nyeri rasanya gitu. Cuman kalau deg-degan kayak gini, ada beberapa yang gangguan irama jantung itu keluarnya cuman beberapa kali aja. Jadi misalnya teratur, terus tiba-tiba deh dedek. Nah mungkin gitu kerasanya ya. Nah kalau kayak gitu, misalnya dalam 24 jam kok kayak gitu terus dan kerasa nggak nyaman, terlalu sering, nah itu udah harus kita lihat lagi EKG-nya nanti gitu. Ya, jadi kalau memang dirasa tidak nyaman terus mengganggu aktivitas sudah ke dokter aja ya daripada beresiko aja. Ya. Ini selanjutnya dari Langitku Biru, sesuai dengan pagi hari ini dok. Pagi dok, maaf baru gabung. Gejala sakit jantung apa saja yang perlu diwaspadai ya dok? Kapan harus ke RS? Diulang lagi sedikit dok. Oke. Jadi resumenya dari ini ya, pembicaraan diskusi kita hari ini adalah kalau misalnya sudah mulai ada gejala seperti nyeri dada, tidak enak di ulu hati yang dipicu sama aktivitas, adanya nyeri dada yang menjalar ke rahang gitu ya, terus adanya keluhan gampang lelah, ngos-ngosan, misalnya rumahnya di lantai 2, biasanya nggak apa-apa, ini kok baru naik berapa step aja udah mulai ngos-ngosan gitu ya, gampang capek, ada rasa berdebar-debar, apalagi kalau udah mulai kakinya bengkak, perutnya bengkak, terus pas tiduran kok saya kalau setiap tiduran sesek ya. Nah itu yang harus mulai di screening, kira-kira ada sakit jantung atau tidak, apalagi kalau misalnya usianya udah 40 tahun ke atas, apalagi punya faktor resiko gitu. Iya, dan biasanya ini tidak perlu kalau misalnya tidur biasanya tanpa bantal, ini kok harus duduk satu atau bantal, dua bantal masih nggak nyaman, masih sesak. Nah itu coba juga periksa ke dokter ya, bisa juga itu menjadi gejala penyakit jantung ya dok ya. Tuh. Terus ini dari ada Pinky Lorenza 18. Izin bertanya dok, saya punya asma dan autoimun umur 24 tahun. Saya sering nyeri di dada sebelah kiri sampai menusuk ke punggung. Kadang jika untuk melakukan aktivitas sampai keringat dingin dan merasa nyeri hebat. Hasil EKG 64 BPM. Artinya dok? Oke. Sudah EKG berarti? Sudah EKG yang punya asma, autoimun gitu ya. Nah kalau misalnya kayak gini juga nih, hati-hati nih. Ini bisa jadi gejala ke arah jantungnya, apalagi punya autoimun. Jadi kalau autoimun itu mungkin khusus ya dok ya. Jadi kita tidak melihat usianya berapa, kita harus tetap screening ke arah jantungnya. Bisa jadi peradangan di jantungnya, bisa jadi peradangan di pembuluh darah jantungnya juga bisa gitu. Iya, terus ditambahin pertanyaan dok, apa ya dok? Karena saya tidak melakukan aktivitas berat, hanya duduk. Oke. Dari ini ya, dari nggak ngapa-ngapain ya, ya udah screening dulu aja ini Mbak Pinky. Jadi screening dulu aja, nanti kita lihat ada masalah struktur dari jantungnya atau tidak. Karena kalau misalnya memang pada saat terjadinya peradangan sama jantung, kita tidak merekomendasikan olahraga dulu gitu sampai peradangan jantungnya teratasin gitu. Jadi sebaiknya memang screening dulu untuk aktivitas yang boleh dilakukan itu apa aja. Jadi memang ini ya, karena penyakit jantung itu sendiri organ vital ya dok ya. Jadi memang sebaiknya lebih baik pergi ke ahlinya untuk melihat apakah memang benar ada sakit jantung atau tidak. Mungkin ini ada 3 terakhir dok. Selamat pagi dokter, mau tanya apakah ada obat yang memang bisa mengobati tuntas sakit ambeien tanpa operasi? Ini dari mungkin nanti di lain ya dok ya. Oke, ini dari Mas Romli Ajad. Dok, apakah hubungan antara hipertensi dengan pembekakan jantung? Mungkin tadi diulang sedikit lagi dok. Oke. Jadi kalau hipertensi apalagi nggak kekontrol itu dia resiko sakit jantung dan kejadian stroke-nya itu sangat tinggi sekali. Nah pada saat tensi tinggi ibaratnya itu kayak pipa ya.
kayak pipa, terus ada aliran air masuk ke dalam pipa itu. Nah, pada suatu saat pipanya itu tersumbat, jadi alirannya yang mau masuk ke dalam pipa itu jadi terganggu. Nah, pipa yang mengecil itulah yang terjadi pada saat pasien dengan darah tinggi. Jadi pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh dia menyempit, sehingga membuat jantung ini kerjanya harus lebih keras lagi untuk mompain darah ke seluruh tubuh. Nah, karena itu terjadi berlangsung terus-terusan, lama-lama akan terjadi penebalan pada otot jantungnya. Ibarat kata kalau misalnya kita angkat-angkat barbel gitu kan, ototnya jadi tebal. Nah, itu barbelnya itu adalah pipa yang mengecil itu gitu. Jadi tekanannya sangat tinggi sekali untuk jantung memompakan darah. Nah, itu otot jantungnya bisa menebal, kemudian bisa mulai timbul gejala gagal jantung walaupun pompa jantungnya masih baik. Tapi ruangan jantungnya sudah mulai menyempit nih. Sampai satu ketika dia tidak bisa mengkompensasi lagi karena tekanan darahnya tinggi terus, akhirnya dia mengalami pelebaran dan pembesaran jantung gitu. Jadi kalau ini koneksinya sih bisa direct secara langsung, apabila tidak terkontrol. Mungkin tidak dalam waktu yang cepat ya dok ya, butuh beberapa lama. Makanya kalau sudah ada hipertensi sebaiknya segera diobati supaya tidak terjadi pembengkakan jantung. Ya mungkin lanjut nih dok, Lili Lingua, ini kayaknya tadi sudah ya dok ya, yang nanya. Kemudian nih bertanya, dok berapa lama nih dok golden period saat serangan jantung, karena ada yang selamat, ada yang meninggal langsung. Yang meninggal, oke. Jadi kalau misalnya serangan jantung, kita lihat dulu pembuluh darah jantungnya yang mana yang kena, gitu. Jadi kalau pembuluh darah jantung yang utamanya kena, mungkin saat itu juga bisa meninggal, gitu. Dan kalau misalnya kena serangan jantung, tapi ternyata dia udah sakit lama. Nah, ternyata pembuluh darah jantung tuh kan ada banyak. Yang lainnya udah ngasih aliran, mungkin masih bisa ke backup. Jadi selama aliran tidak terputus secara total, kita masih bisa, istilahnya masih dikasih umur ya untuk survive. Tapi kalau misalnya pembuluh darah utamanya dan nggak ada backupnya istilahnya gitu ya, yang terkena serangan jantung mungkin langsung bisa meninggal seketika gitu. Jadi golden periodnya macam-macam, walaupun dari untuk tata laksananya sendiri ada beberapa obat yang harus dimasuki dalam periode tertentu. Terus berapa lamakah kita harus bisa melakukan tindakan untuk ngebuka aliran darahnya, itu memang macam-macam kondisinya. Cuman untuk secara individual tergantung nanti titik sumbatannya itu ada di mana dan seberapa besar dia memberikan aliran darah ke otot jantung, gitu. Bahkan hitungan detik, menit pun bisa meninggal ya. Jadi memang ya itu karena organ vital ya dok ya, mungkin seperti terkena stroke itu juga harus segera ditangani ya dok ya. Iya, ini waktu kita tinggal 5 menit, mungkin satu pertanyaan terakhir dokter. Julia San Eng nyambungin yang dedek-dedek tadi itu loh dok, itu sudah ke dokter dan kontrol 1 bulan, 1 tahun lebih dikasih bisoprolol, tapi gejala itu masih suka muncul meskipun tidak tiap hari. Nah EKG maupun treadmill semuanya hasilnya baik. Gimana dok? Mungkin nanti itu ya bisa dilakukan ini ibu, di EKG monitor yang 24 jam sampai bisa 2 hari 3 hari bisa nanti untuk nilai seberapa seringkah derdek-derdek itu muncul, apakah memang itu derdek karena masalah gangguan irama jantungnya atau tidak gitu. Jadi nanti ada EKG yang dipasang terus-terusan untuk memonitoring itu aktivitas irama jantung nanti. Iya, jadi lebih baik ke dokter saja dan dievaluasi bagaimana derdek-derdeknya ini penyebabnya apa gitu ya dok. Mungkin sama tadi ada tiroid juga ya dok, apakah sudah pernah dicek atau belum. Ya mungkin ini dari dokter bisa memberikan sedikit rangkuman nih untuk yang ada di rumah yang mengikuti kita, silahkan dok. Ya. Jadi sakit jantung itu adalah suatu penyakit yang rata-rata memang sudah terjadi dari kita masih muda. Jadi udah bibitnya sudah kita pupuk dari muda. Jadi satu, harus screening benar-benar bagaimanakah faktor resiko yang kita punya sebelum terjadi gejala, dan apabila sudah ada gejala sesak, nyeri dada, gangguan aktivitas, gampang capek, kakinya bengkak ataupun berdebar-debar, nah itu sudah waktunya untuk pergi ke dokter jantung untuk evaluasi lebih lanjut apakah memang ini sakit jantung atau tidak. Dan memang untuk orang-orang yang hobi berolahraga, rekomendasi adalah untuk
tetap screening ke jantungnya ya, untuk kita bisa lihat kebugarannya bagaimana dan batasannya untuk olahraga bagaimana. Jadi untuk tidak menyebabkan suatu kejadian serangan jantung pada saat berolahraga. Mungkin itu dokter. Ya, terima kasih nih atas kehadirannya Dokter Astri. Memang besok itu kan acara ini ya dok ya, Hari Jantung Sedunia ya. Jadi yang belum sempat ikut atau misalnya belum sempat bertanya bisa mengikuti ulangannya ya, hasil rekamannya bisa dilihat di Facebook ataupun di YouTube RSUD Dr. Muwardi. Silahkan yang belum follow kita bisa follow, like, and subscribe ya. Kalau bisa share juga sama keluarga ya, karena yang namanya ilmu itu meskipun sedikit tetap insya Allah bermanfaat ya dok ya. Ya jadi sekali lagi terima kasih. Semoga yang mengikuti bisa mendapatkan manfaat ya dari hasil yang sudah dijelaskan oleh Dokter Astri. Mungkin nanti kedepannya kita akan memberikan yang lebih menarik lagi nih dok ya. Mungkin seperti yang sudah disarankan Bang Ambeien atau mungkin yang akan lebih. Dan ini mungkin banyak juga nih dok yang suka bertanya ya. Terima kasih masukannya. Nanti kita akan memberikan yang lebih menarik lagi. Ya mungkin itu dari kita dokter. Terima kasih atas perhatiannya dan telah mengikuti kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.